Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, terima kasih telah bergabung di podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Nuralia yang bertindak sebagai moderator. Saya perkenalkan juga rekan-rekan saya, ada Bapak Arfani Ihsan, Bapak Fadlan Fadil, Ibu Arlistria, dan Ibu Nurwahyuni yang akan memberikan pandangannya terkait tema kita hari ini. Baiklah, setelah kemarin kita sudah bahas semua core value berakhlak, kali ini akhirnya kita sampai di core value terakhir, yakni kolaboratif. Penerapan nilai kolaboratif ini mendukung untuk membentuk etika dalam organisasi. Kolaboratif sendiri memiliki makna membangun kerjasama yang sinergi. Kolaboratif memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Jadi sudah pasti akan terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai instansi lain, misalnya lembaga pemerintahan atau bahkan dari sektor swasta. Nah, dalam organisasi, kolaborasi menjadi kunci pemikiran yang kreatif karena ketika kita bekerja sama dengan lebih dari 2 atau 3 orang, ide-ide yang tak terduga akan muncul jauh lebih kreatif. Untuk itu, lebih jelasnya kita dengarkan dan simak rekan-rekan saya menyampaikan pandangannya terkait core value kolaboratif. Langsung saja saya persilahkan Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Baik Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Terkait nilai-nilai kolaboratif, kita perlu memperhatikan panduan perilaku kolaboratif dan proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Pertama yaitu panduan perilaku kolaboratif. Menurut Pares Lopez, organisasi yang memiliki collaborative culture, indikatornya adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua yaitu organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu nilai kedua, terkait proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Menurut Anson dan Gas, mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Pertama yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan secara baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir yaitu menetapkan outcome antara. Nilai-nilai tersebut harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder dan diterapkan agar tujuan yang telah disepakati dapat dicapai bersama-sama. Sekian dari saya, Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi untuk kesempatannya pada podcast kali ini. Sejatinya kolaborasi adalah praktik kerja di mana para karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kebutuhan organisasi yang sudah ditetapkan bersama. Nah, seiring berjalannya waktu, kolaborasi kini sudah dianggap sebagai suatu keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh para pekerja. Mengapa demikian? Sebab keterampilan ini akan mendorong kita untuk bekerja sama dengan lebih baik bersama rekan kerja di kantor. Beberapa keterampilan yang termasuk dalam skill kolaborasi adalah memahami berbagai perspektif, mengelola prioritas dari semua orang dalam kelompok, dan memenuhi harapan sebagai anggota tim yang handal, menjaga komunikasi, menjadi pendengar yang aktif, saling menghormati satu sama lain, saling empati, juga dinilai sebagai bagian dari jenis-jenis kemampuan ini. Kolaborasi adalah salah satu jenis kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap pekerja di dunia profesional. Hal ini berlaku karena
Menguasai skill tersebut akan memungkinkan kita untuk membuang ego dan bekerja sama dengan rekan kerja demi mencapai tujuan organisasi. Tak hanya itu, kemampuan satu ini juga menawarkan berbagai manfaat kepada para pekerja yang berhasil menguasainya. Manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki skill kolaborasi diantaranya yaitu menyelesaikan masalah dengan cepat. Saat berkolaborasi, kita akan berhadapan dengan banyak sekali orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Hal ini tentu akan menghasilkan berbagai pikiran sehingga dapat menyelesaikan masalah dari berbagai perspektif. Dengan demikian, kemungkinan besar masalah akan terpecahkan dengan cepat. Sebagai contoh, dalam pelayanan publik, staf sebagai pelaksana pelayanan dan pimpinan sebagai pengambil keputusan berkolaborasi untuk mengatasi masalah penerima layanan. Kemudian, kolaborasi adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, kita akan saling melengkapi satu sama lain dalam naungan kolaborasi. Selanjutnya, saling belajar satu sama lain. Salah satu alasan kenapa kemampuan kolaborasi sangat penting dalam dunia kerja adalah kita dapat belajar bersama dengan rekan kerja. Setiap kali berkolaborasi, kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masing-masing orang. Dengan demikian, suasana seperti ini dipastikan produktivitas kerja dari setiap karyawan akan meningkat secara drastis. Keuntungan selanjutnya yang akan didapatkan dengan menguasai kemampuan berkolaborasi adalah atmosfer tempat kerja yang menjadi lebih positif. Hal ini terjadi karena moral serta semangat para karyawan di kantor akan berkembang dengan baik bila aktif berkolaborasi. Kemampuan kolaborasi sendiri memiliki tujuan supaya memudahkan proses komunikasi dengan rekan kerja atau atasan di kantor. Pasalnya, dengan pertemuan serta jadwal kerja yang terjadi secara real time, alur komunikasi antara karyawan akan menjadi lebih terbuka. Hasilnya, percakapan mengenai tugas, feedback, deadline, dan hal-hal lain menjadi lebih jelas. Keuntungan-keuntungan ini yang membuat kita sebagai seorang ASN diharapkan dapat membangun nilai kolaborasi di instansi masing-masing. Dan dalam organisasi pemerintahan sangat diperlukan kolaborasi antara semua instansi maupun stakeholder terkait agar tujuan organisasi dapat tercapai dan roda pelayanan publik menjadi semakin unggul. Mungkin cukup dari saya, Ibu Dewi. Terima kasih kesempatannya. Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Sekat-sekat birokrasi yang mengungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. ASN muda diharapkan nanti menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG atau Whole of Government yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara lainnya diharapkan dapat terwujud di Indonesia. Semua ASN, kementerian, lembaga, pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terdapat istilah lainnya yang juga dapat dijelaskan, yaitu collaborative governance. Collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel dan Gass menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Tetapi kemudian terdapat beberapa hambatan penyelenggaraan kolaborasi antara organisasi atau instansi pemerintah. Hal ini membuat tidak terciptanya collaboration governance dan good government. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Selain itu juga terlihat masih banyak kendala dalam penerapan collaborative governance, seperti kendala kewenangan dalam hierarki organisasi, kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan informasi, kurangnya melibatkan stakeholder lain, serta keterbatasan kapasitas pemerintah lokal. Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan kolaborasi dalam lingkungan kerja atau internal organisasi. Yang pertama, kolaborasi. Dalam melakukan kolaborasi di tempat kerja, adanya kesulitan komunikasi antar pribadi. Terlebih jika orang yang tidak ingin berkomunikasi sama sekali. Penyebabnya bisa karena kurangnya kesempatan untuk komunikasi dengan terbuka dan tidak adanya platform memungkinkan setiap orang mengekspresikan pendapat. Yang kedua, tidak ada visi yang jelas. Tidak ada visi yang jelas bekerja adalah tantangan selanjutnya ketika melakukan kolaborasi. Apabila tidak ada kejelasan apa yang harus diselesaikan dan goal dari sebuah pekerjaan, setiap orang akan kebingungan ketika bekerja. Tak hanya bingung, tantangan juga mengakibatkan hilangnya produktivitas, motivasi, dan efisien kerja. Yang ketiga, perbedaan gaya bekerja.
Gaya bekerja setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut terkadang jadi salah satu tantangan kolaborasi di tempat kerja. Lebih parahnya dapat memicu konflik. Beberapa orang ada yang lebih senang bekerja sendiri, tetapi ada juga yang lebih senang bekerja dalam grup atau dalam tim. Ada orang yang tidak membutuhkan bantuan ketika bekerja, namun ada juga orang yang membutuhkan input setiap waktu. Yang keempat, sulit membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen paling penting dalam melakukan kerjasama. Namun, kepercayaan membutuhkan waktu agar terbangun dan tidak akan terbentuk tanpa komunikasi dan terbuka antar pribadi. Hal ini pun menjadi salah satu tantangan ketika melakukan kerjasama dalam sebuah tim. Yang kelima, produktivitas. Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi di tempat kerja. Faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas bisa terjadi karena kurangnya feedback, sehingga sulit melakukan komunikasi satu sama lain. Yang keenam, mindset negatif. Pemikiran negatif dapat menyebar dengan cepat ke semua orang dan tentunya sangat berbahaya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berpikir bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mungkin akan selesai, anggota lain pun bisa terpengaruh dan memikirkan hal serupa. Yang ketujuh, tanggung jawab. Perbedaan hingga tidak adanya tanggung jawab yang jelas untuk setiap orang dapat menjadi tantangan kolaborasi di tempat kerja. Tantangan ini pun dapat menghambat komunikasi karena ada kemungkinan seseorang tidak mau membagi informasi kepentingan disebabkan perbedaan tanggung jawab. Dan yang kedelapan adalah terlalu banyak ide. Terlalu banyak ide adalah tantangan selanjutnya ketika melakukan kerjasama di tempat kerja. Selain itu, terlalu banyak membuat keputusan juga membuat proses sebuah pekerjaan menjadi lambat. Solusinya adalah setiap orang harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi seperti itu kira-kira tantangan terhadap kolaborasi di tempat kerja, baik dalam internal organisasi maupun antar organisasi. Keberhasilan kolaboratif tentu tidak terlepas dari berbagai macam faktor, di mana pergerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang jauh lebih efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kolaboratif diantaranya adalah yang pertama, prosedur dan kesepakatan institusi. Di berbagai prosedur dan protokol serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar aktor. Kemudian yang kedua tentunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam kolaborasi. Berbagai peran pemimpin selama proses kolaborasi diantara salah satunya adalah sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah kombinasi dari informasi dengan memahami informasi itu dan menambah kapabilitas. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya atau resources. Adanya pertukaran maupun penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi. Sumber daya adalah pendanaan finansial misalnya, atau pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif, pelaksanaan kegiatan, saling melakukan pendampingan, kebutuhan keahlian analisis kolaborasi dan implementer di lapangan, serta kebutuhan ahli. Saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk seluruh penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa.